Kita akan melakukan pengecekan, monitoring pembangunan IRPOM ya, irigasi perpompaan Desa Tambakbaya yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian ya. Jadi ini dalam rangka mengkoordinasikan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cikurupan. Jadi mudah-mudahan nanti istilahnya itu masa tanamnya mungkin 3 kali dalam 1 tahun. Jadi sehingga istilahnya itu produktivitas sangat pertanian bisa meningkat. Dari POM ini, POM irigasi pipanisasi irigasi pompa perpompaan, irigasi perpompaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kegiatan irigasi perpompaan atau POM yang dihadiri oleh Bapak Camat Kecamatan Cikurupan, Kasih Tantrik dan BUMD, alhamdulillah ada di lokasi ini. Dari konsultannya termasuk dari ketua kelompok atau pengurusan kelompok, alhamdulillah juga hadir dalam monitoring kegiatan irigasi perpompaan. Di mana irigasi perpompaan itu yaitu untuk menarik sumber air ke bak, nantinya disalurkan lagi ke area persawahan gitu. Irigasi perpompaan yang harus areanya itu minimal 20 hektar atau sekarang bisa 10 sampai 20 hektar yang dapat diairinya. Ya, karena irigasi perpompaan nantinya diambilnya dari sumber air atau sungai dari bawah dengan waktu itu tertentu. Jadi nggak mungkin setiap hari, bisa tergantung kebutuhan di lapangan mungkin gitu. Kalau irigasi tersier, yang primer atau sekunder itu dari atas dialihkan dari tinggi ke bawah, nanti airnya sampai juga ke sawah yang lebih rendah. Gitu. Ya, kalau IRPOM itu untuk mengatasi sawah-sawah yang di atas aliran sungai, irigasi tersier gitu. Jadi ditarik ke atas, nanti dibagi-bagi ke sawah tersebut. Tujuan irigasi perpompaan atau IRPOM yaitu untuk meningkatkan indeks pertanaman ya. Jadi misalkan di Cikurupan ada 1,5 kali 1 tahun bisa menjadi 2 atau 3 kali tanam 1 tahun gitu. Sehingga ketahanan pangan atau produktivitas pertanian bisa meningkat untuk ketahanan pangan yang ada khususnya di daerah Cikurupan. Jadi kelebihannya itu bisa menjangkau airnya nanti ke sawah-sawah yang letaknya lebih tinggi dari irigasi tersier. Jadi tarik dari bawah, tarik ke atas, dari atas diteruskan ke pesawahan, termasuk bisa mengairi pesawahan yang letaknya di dataran tinggi ya, dataran tinggi lebih tinggi dari permukaan irigasi tersier seperti. Jadi semua pesawahan bisa terairi, ada yang terairi oleh irigasi primer, kemudian sekunder, tersier, terakhir dari irigasi perpompaan. Perpompaan itu ngambil air sudah di bawah ya, sudah di permukaan rendah gitu kan. Sementara kalau tersier itu ini adalah sudah ke bawah ya gitu. Ini adalah rumah pompanya, rumah pompa. Jadi tempat untuk menyimpan pompanya ya. Ini area pesawahan
yang permukaannya sejajar dengan permukaan irigasi teknis juga irigasi primer. Jadi pengairannya bisa didistribusikan dari irigasi teknis atau irigasi primer. Nah, yang ini karena permukaannya di bawah, jadi sejajar dengan permukaan irigasi teknis. Jadi air bisa dialirkan dari irigasi teknis ke sawah dengan permukaan yang seperti ini. Nah, ini. Sementara ada pesawahan yang permukaannya itu di atas irigasi teknis. Nah, seperti ini. Seperti ini di atas permukaan irigasi teknis, sehingga airnya itu atau pengairannya itu tidak bisa didistribusikan dari irigasi teknis ataupun irigasi primer. Nah, sawah-sawah yang permukaannya di atas permukaan irigasi teknis atau primer, nah ini nantinya akan diairi airnya dari sumbernya yang dihasilkan dari irigasi perpompaan. Jadi irigasi perpompaan itu air dari sungai ditarik menggunakan mesin pompa, ditarik ke bak penampungan yang letaknya itu di sejajar dengan sawah yang permukaannya lebih tinggi dari irigasi teknis. Jadi bak penampungannya itu dibangun di permukaan tanah, di permukaan sejajar dengan permukaan sawah yang letaknya di dataran tinggi atau lebih tinggi dari permukaan irigasi teknis. Nah, dari bak penampungan itu air nanti didistribusikan, rencananya itu didistribusikan ke pesawahan yang tidak terairi oleh irigasi teknis atau irigasi primer, sehingga semua pesawahan seluruhnya dalam setiap musim itu bisa terairi oleh irigasi, sehingga dengan demikian meningkatkan masa tanam yang biasanya kurang dari 2 kali dalam 1 tahun bisa menjadi 2 kali bahkan 3 kali, karena distribusi airnya itu adalah bisa dilakukan baik pada musim hujan maupun pada musim kemarau, terutama bisa menjangkau permukaan sawah yang berada di atas irigasi teknis. Jadi pada musim hujan baru bisa melakukan masa tanam dan masa pertumbuhan padi yang permukaan sawahnya itu di atas irigasi teknis, itu pada musim hujan. Sedangkan pada musim kemarau tidak bisa dilakukan karena tidak ada air hujan yang jatuh ke permukaan sawah tersebut. Itu yang permukaan sawahnya itu lebih tinggi dari irigasi teknis. Sementara yang sejajar dengan irigasi teknis baik pada musim kemarau maupun pada musim hujan, panen masa tanam bisa dilakukan normal 1 tahun 2 kali, bahkan bisa 3 kali, karena sepanjang tahun itu bisa terairi air ke pesawahan itu dari irigasi teknis dan dari irigasi primer maupun sekunder dan tersier. Pesawahan yang berada letaknya di lebih tinggi dari permukaan irigasi teknis maupun irigasi primer, sekunder dan tersier. Jadi baru bisa ada airnya ketika musim hujan. Jadi
sistem pengairannya adalah tada hujan, karena tidak bisa terjangkau oleh pengairan dari irigasi teknis maupun primer, sekunder ataupun tersier, dan sehingga masa tanamnya hanya 1 kali dalam 1 tahun. Nah, supaya bisa pada musim kemarau bisa juga berlangsung budidaya padi, gitu, maka solusinya adalah menggunakan pengairan dari irigasi perpompaan rencananya. Jadi ini dapat diairi nanti sawah-sawah yang kering ini oleh air yang disalurkan dari irigasi perpompaan, sehingga masa panennya bisa 1 tahun, bisa 2 kali, bahkan bisa lebih. Baik musim hujan maupun musim kemarau tetap bisa berlangsung budidaya tanaman padi di area sawah yang tada hujan.